Tinjauan singkat sejarah umum. Pendahuluan, ketika kita mendekati isu penting ini, kita perlu memberikan gambaran singkat mengenai kondisi politik dan agama sesaat sebelum munculnya Islam di wilayah di mana gereja Syria dimulai pada masa awal kekristenan dan di tempat di mana Islam berasal dan menyebar setelah lebih dari 600 tahun kekristenan. Kita akan membahas situasi umum kekristenan, perpecahan gereja dan perbedaan doktrinalnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar kepercayaan kedua agama ini. Kita juga akan menyebutkan beberapa poin secara garis besar yang sejalan dengan keyakinan Kristen dan Islam. Siapakah orang Syria? Para anggota gereja Syria Antioquia mewakili keturunan langsung dari penduduk asli Syria, Lebanon, Palestina, Asia Kecil, serta Mesopotamia atas dan bawah yaitu Irak saat ini. Bahasa mereka, Syriak Aramaik, adalah bahasa Syria kuno. Itu juga merupakan bahasa yang digunakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan bahasa yang paling banyak digunakan di wilayah ini ketika Islam muncul. Selain itu, bahasa Arab dituturkan oleh suku-suku Arab yang berasal dari wilayah Teluk. Suku-suku ini telah lama berimigrasi dan tinggal di desa-desa di Syria Timur serta di Irak Barat dan Utara. Selain bahasa Arab, suku-suku ini menggunakan bahasa Suryani sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari liturgi gereja Syria Antosian. Selain kedua bahasa tersebut, bahasa Yunani digunakan sebagai bahasa resmi kekuasaan kolonial Bizantium dan oleh penduduk di kota-kota asal Yunani yang merupakan penduduk kota-kota besar. Bahasa Persia juga digunakan sebagai bahasa kekaisaran Sasanid. Kondisi keagamaan dan politik sebelum munculnya Islam. Perpecahan gereja Kristen pada awal abad ke-7 gereja Syriak Antioquia berjuang sekuat tenaga demi eksistensinya, warisan Syriak Aramaik dan dogma Kristen luhur yang diwarisi dari para rasul suci dan para bapa yang rohani dan saleh. Gereja dilemahkan oleh penganiayaan yang kejam dari kedua kerajaan, yaitu Bizantium dan Persia, yang selama beberapa generasi telah mengancam keberadaannya karena letak geografisnya. Melalui sejumlah besar martir, yang dihasilkan oleh gereja selama berabad-abad, para anggota memperoleh kesabaran penderitaan yang panjang yang memungkinkan mereka menanggung penindasan, kesusahan dan kekurangan sebagai prajurit Kristus yang baik. Ditambah lagi dengan munculnya opini-opini ekstrim dalam agama dan maraknya konfrontasi dogmatis sebagai ajang untuk mengkaji teologi lebih dalam. Lebih jauh lagi, hal ini mendorong para ilmuwannya untuk menggabungkan teologi dengan ilmu filsafat sebagai senjata untuk melawan pernyataan sesat dan untuk membela kebenaran dogma agama. Orang-orang Suriah begitu terkenal karena kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan sehingga mereka mendirikan sebuah sekolah di samping setiap gereja. Biara-biara mereka menjadi fakultas teologi dan ilmu-ilmu lainnya. Gereja menderita akibat perpecahan ini. Ia berubah dari lembaga spiritual yang memperjuangkan keselamatan jiwa menjadi medan pertempuran di mana konflik-konflik kristologis dilakukan secara tidak bijaksana. Keadaan ini menimbulkan keraguan-raguan di hati orang-orang yang beriman dan melemahnya keimanan. Selain itu, Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua kubu setelah wafatnya Kaisar Konstantinus, yaitu Romawi Barat yang menggunakan bahasa Latin, dan Romawi Timur yang menggunakan bahasa Yunani dan disebut Kekaisaran Bizantium. Sebagian besar wilayah Syria berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium, sedangkan sisanya berada di bawah kekuasaan Persia. Kekaisaran Bizantium dan Persia saling berkonflik satu sama lain untuk menguasai Timur yang menyebabkan perang terus-menerus di antara mereka. Pengakuan iman Kristen karena munculnya beberapa gagasan agama asing yang melenceng dari dogma luhur gereja, maka pengakuan iman Kristen ditetapkan melalui dua konsili ekumenis, yang berlangsung di Nikea pada tahun 325 Masehi dan di Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Dalam konsili pertama, Arius dikucilkan karena menyatakan bahwa Yesus tidak lebih dari Logos yang diciptakan Tuhan yang diutusnya kepada umat manusia sebagai utusan agama. Ia menyatakan, Bapa sudah ada sebelum Putra ada. Kemudian Tuhan menciptakan anak yang menjadi Logosnya. Anak diciptakan seperti ciptaan lainnya. Bapa memberinya segala kuasa dan dia menjadikan langit dan bumi. Dalam konsili kedua,
Makdonios dikucilkan karena menyangkal keilahian Roh Kudus dan mengatakan bahwa Roh Kudus diciptakan oleh Putra dan dia adalah pelayannya. Pada konsili-konsili di atas, wilayah yurisdiksi juga ditentukan untuk ketiga tahta apostolik Roma, Antioquia dan Alexandria, kemudian tahta Konstantinopel yang keempat. Dalam konsili terakhir, hak prerogatif para tahta ini juga ditentukan berdasarkan lokasi geografis dan kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan sipil dan politik. Perpecahan gereja Syria, perdebatan dogmatis yang terus-menerus antara gereja-gereja Kristen ini mengasingkan gereja-gereja satu sama lain dan mencapai puncaknya pada perpecahan gereja. Yang paling terkena dampak perpecahan ini adalah gereja Syria. Hal itu terjadi akibat laknat terhadap Nestorius pada konsili tahun 431 Masehi di Efesus. Nestor menyatakan bahwa Yesus mewujudkan dua pribadi, Tuhan, Sang Logos, dan Yesus, Sang Manusia. Karena Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh alam, Maria hanya melahirkan manusia Yesus, dan karena itu dia tidak bisa disebut Bunda Tuhan, Theotokos. Ini berarti bahwa Kristus memiliki dua pribadi dan dua kodrat yang berbeda. Dengan ini, dia meragukan iman Kristen akan Tritunggal Maha Kudus. Orang-orang Syria yang menerima ide-ide Nestor dan tidak mengikuti kanon Efesus disebut Nestorian. Mereka dianiaya oleh Kekaisaran Bizantium. Karena itu, mereka melarikan diri ke kerajaan Persia di Mesopotamia Selatan. Dengan cara ini, gereja Syria terpecah menjadi dua. Warga Syria yang tinggal di sebelah barat Sungai Efrat disebut warga Syria dari barat, dan mereka berada langsung di bawah Patriark Antioquia. Mereka yang tinggal di sebelah timur Sungai Efrat, juga di Irak, disebut orang Syria dari timur. Kebanyakan dari mereka adalah penganut Nestorian, kecuali mereka yang masih berada di bawah tahta Antioquia. Karena pembagian geografis ini, bahasa Syria terpecah menjadi dua dialek, yaitu dialek Syria Barat dan dialek Syria Timur. Orang-orang Syria di Barat yang tinggal di Kekaisaran Persia harus sangat menderita di bawah penindasan Persia. Hal ini terjadi bukan hanya karena keyakinan mereka, tetapi karena kepemimpinan spiritualnya berada di wilayah Kekaisaran Bizantium yang bermusuhan. Oleh karena itu, mereka dituduh tidak setia. Ketika Kekaisaran Bizantium mengadopsi resolusi Konsili Kalsedon pada tahun 451, mereka mulai menindas orang-orang yang menolak resolusi tersebut. Pertama dan terutama para anggota gereja Syria, para bapak gereja dan umat beriman harus menanggung berbagai penderitaan seperti pelarangan, pembunuhan dan penahanan. Banyak dari mereka, baik imam maupun awam, menjadi martir. Justinius I melakukan salah satu penindasan terhadap anggota gereja Syria, Koptik, dan Armenia setelah dia naik tahta Bizantium pada tahun 518 Masehi. Karena itu Patriark Severius Agung terpaksa pergi ke Mesir. Di sana dia tinggal selama 20 tahun dan memimpin gereja melalui perwakilan dan suratnya. Setelah kematian Justinius I pada tahun 527 Masehi, keponakannya Justinianus naik tahta dan bersamanya istrinya Theodora, putri seorang imam dari Manbij di Syria. Dia merasa kasihan terhadap orang-orang Syria yang tertindas, dilarang dan dipenjarakan di Konstantinopel. Untuk pertimbangan politik dan administratif, dia tidak mampu menghentikan penindasan karena para pengikut Dewan Kalsedon akan menuduh suaminya berpihak pada kelompok terlarang Syria dan berada di bawah pengaruh istrinya. Bangsa Arab Ghassanid telah mendirikan imarah yang penting. Kaisar Bizantium menugaskan para pangeran mereka, Gafnan, untuk memerintah Syria. Mereka seharusnya mengamankan perbatasan Kekaisaran Bizantium dari serangan suku-suku Arab yang bersekutu dengan Persia. Penganut Ghassan memegang teguh gereja Syria mereka dan membela dogmanya. Permaisuri Theodora memenuhi keinginan Raja Al-Harith Ibnu Gabla untuk mengirimkan beberapa uskup ke wilayah yang diduduki oleh Kekaisaran Bizantium. Dia meminta Patriark Theodosius dari Alexandria, yang dilarang ke Konstantinopel bersama Antimos, Patriark Konstantinopel, untuk menahbiskan biarawan Jacob Baradaus sebagai metropolitan Edessa, Syria dan Asia Kecil, serta menahbiskan biarawan Theodor seorang Arab sebagai metropolitan Arab.
Di Bosra pada tahun 543 atau 544 Masehi, segera setelah konsekrasi, Mor Jacob mulai bekerja. Tak kenal lelah, ia berjalan kaki dengan kecepatan luar biasa dari kota ke kota dengan penyamaran, menyamar sebagai orang awam dan selalu dikejar oleh kekuatan Bizantium. Dengan cara ini dia melintasi Syria, Armenia, Asia Kecil, Siprus, Rhodes, Chios, Mesir, Ethiopia, Mesopotamia, Persia dan banyak lagi tempat yang memperkuat iman sejati orang-orang beriman. Dengan 2 orang asisten yang ditahbiskannya sebagai uskup menurut kanon gereja, ia menahbiskan 27 uskup. Dengan ini ia memperkuat anggota gereja Syriak Ortodoks serta gereja Koptik dan Armenia dalam iman yang diputuskan dalam 3 konsili ekumenis Nikea, Konstantinopel dan Efesus. Dia juga menahbiskan ribuan imam dan diakon. Dengan demikian, pejuang kerasulan yang hebat itu mampu memperkuat fondasi gereja Syria. Sebagai akibat dari hal ini dan karena kebencian dan kemarahan, gereja Syria disebut gereja Jakobit oleh musuh-musuhnya. Meskipun gereja Syria bangga dengan Mor Jacob, mereka menolak nama ini karena Mor Jacob bukanlah pendiri atau penulis dogma baru. Dia adalah salah satu bapa rohani yang memperkuat anggotanya dalam iman yang benar yang mereka terima dari para rasul dan bapa gereja yang saleh. Keteguhannya dalam menghadapi ketidakadilan Bizantium belum pernah terjadi sebelumnya dan gereja akan selalu bangga padanya. Gereja juga memegang keyakinan kuat bahwa Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengahnya dan bahwa gerbang neraka tidak akan menguasainya. Pada awal abad ke-7 Heraklios, 610–641 Masehi, naik tahta Kekaisaran Romawi Timur. Setelah ia mengalahkan Persia dan menaklukkan Mesopotamia, ia memaksa masuk ke Suriah pada tahun 612 Masehi. Pada tahun 629 Masehi ia menduduki Damaskus. Setelah itu ia berusaha sungguh-sungguh memulihkan kesatuan agama di kerajaannya dengan menyatukan bangsa Syria, Koptik, dan Armenia dengan Bizantium. Hal ini terjadi di satu sisi melalui janji dan di sisi lain melalui ancaman. Seringkali dia menggunakan penindasan kejam yang menyebabkan banyak warga Syria, Koptik, dan Armenia menjadi martir. Penganiayaan terhadap gereja Syria oleh Kekaisaran Bizantium tidak berakhir sampai munculnya Islam. Hanya melalui kampanye Islam pada paruh pertama abad ke-7 barulah Timur dapat dibebaskan dari Bizantium dan Persia. Hal ini terjadi dengan bantuan para anggota gereja Syria. Penduduk asli Syam yang satu bagiannya berasal dari bahasa Aram yang mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun dan sebagian lainnya berasal dari Arab. Ketika umat Islam Arab bergerak ke Syria, mereka disambut oleh warga Syria yang melihat penguasa baru sebagai penyelamat yang membebaskan mereka dari kuk Bizantium karena Bizantium mencoba dengan paksa untuk mengasimilasi mereka ke dalam gereja Bizantium. Ini adalah gereja kekaisaran dan keanggotaan di dalamnya berarti penerimaan wajib terhadap resolusi Kalsedon, bahwa Kristus memiliki 2 kodrat, manusia yang makan, minum dan merasakan sakit dan kodrat ilahi yang melakukan mukjizat. Ini merupakan penyangkalan terhadap dogma Bapak Gereja mereka. Melalui kerjasama dengan Muslim Arab, rakyat Syria juga mampu mempertahankan dogma gerejawi mereka, tahta Antioquia, gereja-gereja, biara-biara, warisan gerejawi, dan liturgi mereka.